Januari sampai bulan Maret itu masa-masa demo saya banget. Gimana caranya saya harus selalu on track buat 1 M lebih ya. Menurut gua lu mampu, lu ada progres gitu. Gue pusing banget nih, gue demot. Kenapa lagi? Lu tahu kan gue ada project yang dikasih sama atasan gue. Terus gue tuh stuck, gue harus kayak gimana gue demot. Lu demot mulu lagi, kan projectan mulu sih. Ya kan kerja. Gimana dong, lu bisa bantu gue nggak? Wait, sebenarnya gue punya sih kenalan yang dia tuh emang pernah demot mungkin ya. Terus kayak pernah ada di titik terendah gitu. Dan sekarang dia udah kayak sukses sih sebetulnya. Siapa? Mungkin kita bisa undang dia kali ya untuk kayak ngobrol-ngobrol biar kita dapat insight baru. Boleh telepon sekarang. Boleh call ya, gue call ya. Siapa tahu orangnya available kan. Oke, wait. Oke. Halo, Pak Ando ya? Iya, Pak Ando lagi di mana nih Pak? Gimana nih orangnya? Jadi gini Pak, aku lagi ada temen yang. Bukan sih. Pak Ando ya? Pak Ando di sini. Bagus. Gitu nggak usah telepon. Iya. Wah, bisa di sini sambil nyantai ya? Lewat Pak Iya. nih. Boleh duduk dong. Oh, siap. Kita ajak ngobrol aja lah gue sekarang, karena kan gue lagi demot nih. Ada apa nih? Dan kita juga ada smipel gitu ya, Oke, Pak Ando oke, gitu. Jadi oke. bisa mungkin gue lagi demot, Pak Ando bisa kasih insight gitu. Terus juga teman-teman smipel juga bisa dapat insight baru gitu ya, karena Pak Ando ada di sini gitu. Mungkin tadi lewat gitu. Iya, kebetulan banget lewat ya Pak ya. Bener. Oke, mungkin Pak Ando boleh nih Pak kenalin diri dari Oke. mana, posisinya apa, terus juga sekarang penempatannya depo. Dari depo kan Pak ya? Iya, betul. Saya dari Depo. Boleh kenalin diri juga nih Oke. Pak. Oke, halo Samipel. Perkenalkan, nama saya Ando Fadeno. Ya, sekarang itu saya menjabat sebagai sales supervisor untuk area Depo Jakarta Selatan. Oke. Nah, kebetulan nih saat ini itu saya punya 7 orang sales nih. Ya, jadi memang area coveragenya hanya khusus untuk Jakarta Selatan aja sih, Mbak Ruli gitu. Oke, culture banget nih lokasinya. Iya. Saling Jaksel. Benar. Oke. Terus Bapak udah berapa lama nih sebagai smipel atau kerja di kita Pak? Oke, sejujurnya ya, saya itu sudah join dari bulan September 2024. Bahkan lucunya lagi, di saat saya join itu ya, saya belum tahu, wah Depo Jakarta Selatan itu di mana ya? Karena belum ada deponya Kak. Oh gitu. Berarti new launching depo gitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi saat saya direkrut di sini itu dalam keadaan benar-benar deponya belum ada, salesnya juga belum ada ya. Oke. Jadi benar-benar kerasa banget gitu ya. Di saat bahkan saya pun ikut menyaksikan, saya nyari deponya, gudangnya, dan nyari sales manpower satu persatu itu saya lewatin semua. Jadi lumayan berkesan sih untuk Depo Jakarta Selatan ini menurut saya ya. Jadi yang ada bapaknya dulu baru deponya gitu ya. Iya, lucunya seperti itu. Bener-bener Ya, jadi saya masih wah, ini saya mau di mana ya? Nah, saat itu kebetulan saya tandemnya di Depo Jakarta Timur, Kak. Oh, di Gambrit Iya, ya? dengan supervisor hebat ya. Jadi saya belajar dulu lah. Oh, tandem dulu. Ya, berdua tandem dulu. Karena dari perusahaan sebelumnya itu justru saya level up nih di sini nih. Kalau yang dulu saya itu masih team leader, kalau sekarang saya udah supervisor ya. Nah, jadi jenjang karir saya lah di Sari Murni ini. Keren. Gitu. Kalau berarti emang tugasnya itu apa aja sih Pak sebagai supervisor sales ini? Kalau supervisor sendiri ya, yang pasti tujuan dan tugas saya itu untuk mensupervisi tim ya. Dimana saya bertugas tentunya untuk merancang taktik juga ya. Bagaimana kita menghadapi target, tantangan, keadaan di lapangan seperti apa. Dan pastinya tugas seorang supervisor itu adalah memastikan tim itu bekerja sesuai dengan alur yang semestinya sih Kak. Karena kalau nggak dikontrol kan bahaya ya. Oke. Terus tadi kan kalau didengar dari penjelasannya kerjanya itu berat ya. Terus apalagi Bapaknya ada 7 salesman loh. Iya, banyak banget. 7 orang sales loh. Iya, dari 0 sampai 7 itu kan banyak banget perjuangannya, jatuh bangunnya gitu, jatuh bangunnya. Nah, terus selama bekerja Bapak pernah merasa demot gitu nggak sih Pak? Wah, ini saya dikit cerita lagi ya. Boleh banget ya, Pak. Jadi di saat saya direkrut di bulan September itu, saya sedikit mengulik dong. Wah, dari Depo ini
salesnya ada berapa nih, Oke. ya kan? Saya cari tahu semua. Dan depo lainnya itu yang paling banyak salesnya itu hanya 5 orang, Kak. Oh, oke. Nah, jadi di saat saya tahu, wah sales kamu langsung 7 ya. Jadi ada perasaan seperti kayak seneng ada pasti ya. Tapi juga ada kayak, wah 7 orang loh, beban gua nggak gampang loh gitu ya. Apalagi depo baru yang dimana saat itu saya inget banget, saya cuma diwarisi toko ya Jakarta Selatan itu hanya kurang dari 200 toko. Dikit banget. Yang dimana omsetnya itu hanya 180 jutaan deh, saya inget banget waktu itu ya. Jadi berat tuh PR saya selain cari orang, gimana caranya saya harus selalu on track buat 1 M lebih ya, bayangkan. Jadi banyak dinamika yang saya lewati lah di sana gitu. Oke. Berarti dari 7 sales, berarti langsung 7 ya Pak? Nggak bertahap kayak betul. coba 5 dulu atau enggak? Langsung di... Bener 7. Online langsung 7 ya? Betul. Kebetulan itu kalau nggak salah saya itu emang project baru gitu ya. Dan sekarang udah terrealisasi bahkan. Depo Jakarta Timur ditambah 2 orang sales. Jakarta Utara tambah 2 orang sales. Saya udah ngerasain duluan. Bener. Ya kan? Jadi udah tahu pahitnya duluan sih, jadi oke lah, udah pusing duluan. Benar, berarti emang udah dicemplungin langsung banyak gitu ya, apalagi depo baru gitu. Nah mungkin aku pengen tahu sih Pak, kan aku juga lagi demot gitu ya. Mungkin waktu itu cerita Bapak lagi demot itu gimana sih? Boleh diceritain lebih detail nggak sih Pak? Waktu itu kejadiannya gimana gitu waktu Bapak down? Oke, pasti ya. Jadi saya rasa bukan cuma ibu aja. Iya. Ya semua pasti pernah lah. Betul. Jadi jangan sedih dong. Sana. Nah, kalau saya sendiri gini Kak, yang seperti saya ceritain tadi ya, dari awal saya direkrut, saya ngerekrut orang satu persatu. Ya saya harus mempelajari karakter orangnya seperti apa, cocok apa enggak dengan saya gitu ya. Jadi singkat ceritanya, deponya udah dapet, manpowernya sudah dapet nih. Di bulan November kita go live. Jadi ada September, Oktober, November, 3 bulan jaraknya kita udah mulai. Bayangkan November itu ekspektasi omset kita bisa 500 juta. Tetapi saya hanya bisa capai 200 juta Kak. Wah itu nggak sampai itu bener-bener ya. Itu pasti demot banget gak sih? Wah pasti sih Kak. Bulan November berlalu, bulan Desember naiknya cuma 100 juta. Nah bulan Januari 400 juta, bulan Februari ya belum sampai lah 500 juta. Nah di bulan Januari sampai bulan Maret itu masa-masa demot saya banget. Ya kenapa? Karena yang pertama itu saya merasa saya merasa gagal dong pastinya, ya kan? Jadi saya merasa wah gue kompeten ya di bidang ini gitu. Gue nggak bisa memenuhi ekspektasi dari atasan gue nih gitu kan. Gue nggak bisa ngehandle tim gue nih. Gimana sih caranya? Wah gue bikin kecewa semua orang nih gitu kan. Ya, jadi dari dalam diri dulu nih ya kan. Ditambah lagi ya pastilah semua atasan pengennya langsung ada perkembangan gitu ya. Cuman saya kebetulan nyadar duluan Kak. Jadi wah gue kayaknya nggak bisa memenuhi ekspektasi deh. Jujur ya, bahkan tingkat demotnya saya itu saya udah hampir mengajukan resign. Gitu Pak. Berarti udah sampai di titik kayak kayaknya resign aja deh gitu ya. Saya ingat banget itu di bulan Maret, di saat saya saya pengen resign. Tentunya saya harus discuss dulu dengan atasan saya ya. Nah di saat itu saya ingat banget, saya bilang begini, Pak, saya sebelumnya mohon maaf banget, sepertinya saya tidak bisa memenuhi ekspektasinya Bapak gitu kan. Saya menyadari hal itu gitu kan. Sedih banget. Iya, jadi sama dong gitu ya, sama-sama sedih ya. Nah jadi bener lagi. lebih kerasa, wah gue nggak akan sanggup nih, gue bikin kecewa lu nih gitu kan. Gue gimana, pokoknya gue gagal lah. Nah di balik itu titik balik saya sih Kak. Ternyata setelah saya coba sharing apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dan apa sih jadi bottleneck-nya saya. Jadi saya dikasih masukan. Cukup nyeletuk sih waktu itu, saya inget banget. Gimana tuh Pak? Lu bilang lu nggak mampu memenuhi ekspektasi gua, katanya. Menurut gua lu mampu, lu ada progres gitu loh. Progres lu nggak semerta-merta harus omset harus segini langsung. Gua bukan
orang gila yang langsung menuntut omset gede. Lihatlah lu udah dari awal sampai di bulan Maret ini udah berapa ratus toko lo yang lu generate. Ini anak-anak ada di salesman di sini itu bukan karena lu. Jadi bener-bener ternyata saya harus bersyukur dulu sih Kak. Ya kan, saya bener-bener harus bangga ke diri sendiri sih, ya kan, menyadari apa sih yang udah gua lakuin gitu loh. Jangan terus-terusan ngejudge, lu nggak bisa, lu nggak mampu, nah itu sih salah sih. Nah makanya titik balik saya itu karena dikasih masukan oleh atasan seperti itu, makanya saya menyadari banget ya, support dari atasan itu ya, insight positif itu bener-bener banget dibutuhin banget sih Kak. Nah makanya sekarang itu sales saya apapun yang mereka lakukan selagi itu positif saya pasti support sih Kak. Saya selalu apresiasi karena menurut saya itu hal kecil ya, cuman impactnya itu luar biasa sih Kak. Gitu. Oke, berarti emang selain kayaknya saya haus deh Kak. Haus nih Pak, saya juga, saya dengerin. Iya, jadi kayak enakan cerita ya. Oke, karena Pak Ando haus, kayak kita ada minuman nih. Mana nih minumannya? Gua ambil dulu ya. Oke. Nih Pak Ando, saya ada minuman yang pastinya enak banget. Boleh pesen Pak? Dapat deh, boleh nih satu. Gue juga Waduh, mau ambil. Ini apa sih? Jadi ini produk kita juga ya Sari Murni, yaitu adalah Fruby. Ini ada rasa banyak. Aku dapetnya rasa jeruk nih. Pandu rasa apa nih? Coba diminum dulu kali ya. Rasanya blackcurrant deh kayaknya. Cheers dulu. Oh, cheers dulu. Oke. Cheers untuk kedemot ya. Siap. Cheers untuk Satu. apa ini Pak? Sukses. Sama-sama. Semangat. Oke. Gue rasa jeruk sih. Aku juga jeruk sih. Pandu rasa apa? Kurma sih. Wah. Terus di pasaran gimana nih Pak Fruby Pak? Gimana Enak Pak? ya Fruby ya? Enak kok, enak. banget. Apalagi lagi haus tadi habis cerita, habis dengerin Pak Ando juga cerita banyak pengalamannya. Terus tadi juga ternyata kalau emang lagi demot perlu banget ya Pak ya cerita sama atasan gitu, nggak apa-apa, Betul. jadi jangan segen gitu karena insight dari orang lain, dari teman kerja ataupun dari atasan tuh sangat mempengaruhi dengan Betul. produktivitas kita. Setuju. Dan tadi karena Bapak juga ada apresiasi hal-hal kecil yang Iya. nggak kelihatan ya. Iya, Kadang kalau betul. kita demo tuh nggak kelihatan. Iya, kita mikirnya jelek-jelek gitu loh. Iya, setuju. Bener kan? Itu yang harus dihilangin sih. Jadi menurut kita saya. nggak lihat nih apa sih yang udah kita kerjain sebelumnya. Padahal tuh banyak yang dikerjain, tapi kita ngeliatnya kayak nggak achieve Iya, nih, betul. kayak nggak berguna nih kita di tim ini gitu Iya, ya Pak betul, ya. betul. Oke. Ada hal berguna kok ya. Padahal berguna. Ya walaupun sedikit itu apresiasi ya. Yang penting progres kan Pak, kata Betul. atasan Bapak itu. Oke. Mungkin saya pengen tanya juga sih Pak, setelah boleh. kejadian itu Bapak kan udah sempat down, udah dapat insight juga nih dari atasan Bapak. Nah, gimana sih Pak caranya biar nggak nyerah lagi gitu? Nanti mungkin amit-amit buat pasti banyak ya Pak ya, nanti kedepannya ada banyak rintangan, banyak challenge lagi gitu ya, cara Bapak biar nggak down kayak kemarin tuh gimana sih Pak? Oke, setelah kejadian itu ya itu yang tadi saya ceritain itu merupakan titik balik saya bangkit dari keterpurukan ya, Iya, benar. gitu ya. Nah, jadi sih syukurnya saya langsung bisa menerima, oh ternyata gue kurang di sini loh. Nah, saya benar-benar cari dulu nih, Refleksi ya, iya Pak ya? refleksi diri dulu Kak. Jadi benar-benar kayak, oh ternyata mungkin cara gue nge-handle sales salah kali ya. Terus yang kerasa banget waktu itu adalah saya mensupport tim saya dengan data yang saya punya nih terkait dengan ya kalau di bidang sales coverage ya. Nah jadi saya mencoba membantu tim saya mengasih data support nih. Ini loh data-data toko berikut dengan omsetnya, silakan teman-teman kunjungin, silakan teman-teman eksekusi, kita coba lihat progresnya seperti apa. Ya karena konsepnya kan bukan saya hanya gue minta terus nih ke lu gitu kan. Ya tapi saya juga harus bisa memberikan feedback untuk tim saya seperti itu kan. Sama saya juga selalu dan terus mengingatkan ke tim saya sih Kak. Jadi kalau ke toko itu jangan hanya sebagai sales dan toko, jangan sih Kak. Karena menurut saya orang lain pun bahkan preman sekalipun itu bisa kalau sebagai sales dan pembeli gitu ya. Tetapi coba deh kembangin lagi, gimana sih caranya kamu mendapatkan hati toko gitu ya.
gimana sih cara kita ngelayanin toko, ngambil hatinya, karena lu akan berurusan terus dengan toko yang sama sampai kapanpun loh. Biar ya kan? order lah Pak ya. Betul. Gitu. Nah, menurut saya itu sih yang selalu saya tanemin ke tim saya. Bahkan saya akan sangat-sangat mengapresiasi tim saya kalau saya coba nawarin toko tersebut, tapi toko tersebut nggak mau beli kalau salesnya bukan dia. Nah itu saya betul. Jadi walaupun saya dari Momogi juga kok Bu, beli di saya deh harganya lebih murah. Enggak deh, sales saya udah ada ini. Nah itu keren sih menurut saya. Berarti dia udah bisa ngembangin antara sales, penjual dan pembeli jadi lebih intens gitu ya. Jadi lebih kenal personal lebih ini ya. Ambil percaya chemistry-nya udah dapet gitu ya, gitu. Itu sih baru menurut saya keren Kak. Nah itu yang saya terapin berkali-kali ke tim. Jadi tolong gitu ya, semua toko yang kalian punya jangan hanya sekedar ya seperti itu doang, lu ngejual habis itu pergi, enggak kayak gitu loh. Coba semua mulai dari hal kecil dulu nih Kak. Semua toko yang kita punya itu minta nomor HP-nya, kontaknya. Barang mau dikirim, infoin ke tokonya. Itu toko seneng loh. Bener-bener. Ya. Jadi bahkan perhatiin gitu ya Pak ya. Betul Kak. Nah kalau bisa datang ke toko pun jangan langsung Assalamualaikum ada order gak? Jangan. Gimana tuh Pak harusnya? Ya kalau bisa tuh gini. Assalamualaikum ya, basa-basi dulu ya, gimana grooming kita ya. Hal yang paling disenangin oleh toko itu adalah yang pertama itu adalah kita nanya dulu nih, ada barang yang rusak mau saya retur apa enggak? Berarti itu service keren loh. selain orderan ya Pak ya? Betul. Nice. Karena toko pun pasti akan merasa, wah dia merhatiin gua loh, ya kan? Dia merhatiin barang gua loh, berarti keren nih sales gitu kan. Nah setelah seperti itu baru kita lanjut lah sesuai dengan basic call prosedurnya ya gitu. Itu sih menurut saya, makanya tim saya selalu tanemin itu sih Kak. Gitu. Oke. Berarti Bapak selain dapat insight dari atasan, Bapak juga refleksi diri, lihat nih timnya itu butuhnya apa sih sebenarnya biar push juga ya Pak. Karena kan kalau yang ke toko itu sebenarnya kebanyakan emang dari tim Bapak gitu ya. Betul Kak. Dari sales gitu. Jadi harus di push juga ternyata ya Pak ya untuk tim Bapak gitu. Oke. Nah selain dari atasan ataupun rekan kerja lain, ada nggak sih Pak yang waktu itu tuh mendukung gitu Pak ya, mungkin sales Bapak, tim Bapak atau tim depo juga, atau dari rekan keluarga kah ataupun rekan gitu Pak, ada nggak sih Pak dukungan? Pasti ya. Cuman nggak tahu kenapa mungkin saya orangnya emang introvert juga ya. Jadi saya pilah orang Kak buat apa ya, buat saya discuss gitu kan. Hanya buat orang tertentu juga. Ya contoh saya sering discuss ke teman saya namanya Komar. Ya jadi itu sales juga dulu saya kenal ya, sekarang dia jadi level up ya, supervisor ya. Jadi saya sering share ke dia gimana sih ini cara ngehandle-nya gimana. Nah jadi insight positif dia tuh bener-bener kepake sih buat saya sih Kak. Seenggaknya kan kalau misalnya kita ada masalah yang numpuk kita share ke orang nih, dan apalagi dikasih feedback positif, kita seneng juga kan. Ya makanya saya nggak suka cerita ke orang banyak sih Kak, tapi buat orang yang saya percaya aja sih gitu. Berarti Pak Komar udah depo mana Pak? Jakarta Timur. Oke. Emang yang sama-sama Jakarta tahu ya Pak ya kayak. Ya, kebetulan dia nelpon saya terus Kak. Iya. Berarti ya? Iya. Bahkan saya lagi makan di rumah juga diteleponin. Gitu. Saling curhat berarti ya Bapak. Tapi nggak mengganggu kan itu ya? Nggak tahu. Enggak sih. Nggak tahu kan bestie. Mungkin dada-dada dulu ke Pak Komar Pak. Halo Pak Nonton juga Komar. sebagai Smipel gitu. Oh iya. Berarti bener Gus harus cerita sama teman, makanya gue ngeluh sama lu. Iya. Iya Pak, dengerin cerita mulu. Gak apa-apa saling ngeluh. Nanti gue juga kapan-kapan ngeluh lah ya. Oke. Nah tapi Pak, dari tadi kan kita ngomongin demot, mulu demot. Iya benar-benar. Juga sih kalau apresiasi gitu ya. Bapak kalau misalnya emang apresiasi diri Bapak atau ke tim Bapak itu seperti apa ya? Oke, apresiasi ya penting banget ya. Jadi bentuk apresiasi itu bukan hanya, menurut saya bukan hanya uang sih ya, tapi lebih ya itu tadi hal kecil yang saya bilang. Wah lu keren deh, lu bisa lebih dari sini walaupun hanya 1 poin. Ucapan sekecil itu dulu Kak. Ya jadi ya menurut saya kita harus detail sih sebagai atasan. Apa sih yang udah diprogres sama tim lu? Nah seenggaknya langkah kecil yang saya lakukan yaitu saya
sering banget ngucapin wah terima kasih ya, lu udah keren. Apresiasi gitu Ya, ya. hal Gen Z kecil yang suka bisa tuh. dilakukan ya Benar, gitu. benar. Cuman apresiasi lanjutan mungkin ya makan di luar lah bareng gitu kan. Bonding juga ya Pak ya, selain apresiasi kayak bentuk bonding sama tim juga Betul. oke ya. Betul. Oke. Bener-bener. Suka tuh Gen Z. Gen Z suka emang diapresiasi, divalidasi, suka ya Pak Gen Z ya Pak. Validasi ya. Kalau aku dapat es krim itu dan moodnya udah naik sih. Pengen terus saya. Ruby dong. Ruby dong. Oh iya. Oke, tadi kan kita udah bicara banyak ya tentang demotnya Bapak, dari tim salesnya nol, Bapaknya ada dulu sebelum deponya ada gitu Iya, ya. Terus betul. Bapak juga omsetnya nggak naik-naik, nggak ada progres lah, atau progresnya kecil lah Bapak rasa gitu ya. Nah kalau misalnya Bapak dihadapkan sama siklus yang hampir serupa lah, karena kan tim sales pasti siklusnya di situ-situ Iya, lagi gitu ya. Ya. Nah, apakah ada perbedaan dengan apa yang telah Bapak lakukan sebelumnya sama yang Oke. akan Bapak lakukan nanti? Oke, pasti ada yang berbeda ya Kak. Jadi kalau sebelumnya saya belum bisa dan saya belum mengetahui ternyata, oh saya harus refleksi diri nih, ya kan. Jadi saya hanya bisa ngejudge diri saya, oh lu nggak bisa nih, lu ini banget lah nggak bisa gitu kan, parah banget, payah banget gitu kan. Nah cuman kalau sekarang, kalau hal yang serupa terjadi, saya akan lebih ini sih Kak, saya akan lebih melihat apa sih yang kurang gitu loh. Sedetail itu mungkin saya akan improve di bagian yang saya merasa oh saya kurang di sini loh gitu loh. Jadi ya itu akan nanti saya improve buat jadi lebih baik lagi sih Kak gitu. Jadi jangan langsung down kalau misalkan temu hal serupa, karena saya udah pernah ngelewatin itu loh dulu gitu loh. Jadi sekarang lebih stay positif aja sih Kak. Sama tadi mau nelfon siapa lagi? Betul. Oh, Jadi iya. mungkin Leslie. mungkin saya juga akan nantinya itu akan sering-sering sharing lah ke sahabat saya gitu ya. Apalagi seprofesi juga kan. Dia juga mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi mungkin pemikiran dia belum kepikiran nih sama saya nih. Nah, itu Bisa dibanding juga. Iya, betul. Sharing Di daerah kamu pengalaman. gimana nih? Ya. daerahnya? Benar-benar. Seperti itu. Pas selain misalnya buat apa tuh motivasi gitu ya, improvement lagi untuk sharing ke bawahan itu oke juga nggak sih Pak kalau lagi demo atau lagi apa namanya tuh stuck gitu ya Pak, misalnya penjualan bapak ada sharing ke tim Bapak juga kah atau gimana tuh Pak? Jangan Ya. Karena menurut saya itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi tim juga Kak. Percaya nggak percaya, jadi apapun yang akan saya share ke tim, perasaan saya nih, saya sedih, pasti tim saya juga akan merasakan hal yang sama gitu loh. Jadi satu vibes jadi jangan sampai kita ngebangun vibes-nya itu negatif Kak. Jadi mereka itu cukup tahu, wah saya seneng nih, wah si Pak Ando dia seneng terus kok dengan target yang tinggi. Jangan sampai Kak, jangan sampai kita mengamini hal itu ya. Nah jadi jangan deh, cukup yang baik-baiknya aja gitu. Jangan sampai sisi semangatnya aja. Ya benar, betul. biar vibes timnya juga lebih positif ya Pak ya. Karena kalau kayak gitu jadinya adu nasib nanti Kak. Bener lagi. Iya nggak sih? Gitu. Oke. Nah Pak, mungkin ada ya semipal di sini ataupun aku gitu ya yang lagi ngalamin kejadian yang sama kayak demot, lagi down juga sama kerjaan, ataupun mungkin tim Bapak lagi kayak lagi omsetnya susah nih Pak atau gimana gitu, yang sharing ke Bapak apa sih Pak yang pesan yang Bapak biasanya kasih gitu ya buat teman-teman semua? Oke. Saya nemu satu quotes yang keren sih menurut saya. Ya sampai sekarang saya masih megang quotes itu ya. Di mana Pak? Saya takut salah ya. Boleh baca silakan. Oke. Jadi quotes-nya itu keren banget menurut saya. Kamu tidak buruk karena membuat kesalahan. Kesalahan adalah pengalaman yang membuatmu justru lebih berharga sebagai individu. Jangan biarkan kesalahan membuatmu jatuh. Teruslah maju. Bukan latihan yang membuatmu sempurna, melainkan kesalahan yang kita pelajari darinya. Keren nggak? Kalau kita nggak salah, nggak jatuh, kita nggak belajar ya Betul. Pak ya. Kita nggak akan jadi lebih baik. Gitu sih. Betul. Emang pengalaman itu kayak baik Bener, banget guru gitu ya. best lah. Soalnya kalau kita ngalamin yang nggak ada jatuhnya, kita flat aja jadi kayak nggak ada challenge, Ya, nggak ada pelajaran lah gitu Gus. Jadi gua gitu lah ya. Oke, mungkin udah insightful banget ya Gus. Abis ini kita kayaknya ada sesuatu nih Gus, boleh di spill? Gue ada game, tapi kayaknya kita harus minum Ruby sekali tuh. Oh iya. Biar nggak haus, tadi kan banyak sharing. Boleh. Terus ya nggak haus Siap. ya. Ruby enak banget gak sih? Iya bener, rasa cendol loh ini. Kok cendol?
Segar banget, pakai es lagi. Iya. Siang-siang gitu ya. Mungkin selanjutnya lu pengen kasih games apa sih? Ada mini games nggak sih Gus katanya? Betul, jadi tadi setelah kita minum Fruby lagi karena haus ya, jadi sekarang kita main game mungkin ya Pak ya. Nah, game ini namanya Pilah Pilih Smipol. Jadi kita nanti akan ada 10 pertanyaan yang akan kita berikan kepada Bapak. Jadi Berarti gue boleh nanya? nggak boleh, boleh dong. Oke. Jadi nanti ada 5 pertanyaan dari saya, 5 pertanyaan lagi dari Ruli. Jadi kayak pilih antara Fruby orange atau Fruby kurma. Nanti Bapak pilih yang mana yang kesukaan Bapak. Tapi jawabnya cepet Gus, biar Harus cepet, Pak. seru. Kita hitung 0,3 detik. Sebelum nyampe ke telinga saya. Paling kayak bener 1, 2, 3 langsung jawab ya Pak ya, biar intens gitu. Siap ya Pak ya? Oke. Boleh Gus, dari pertanyaan pertama biar cepat. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama Pak ya. Oke, Siap ya? siap. Siap nggak Pak? Siap dong. Saya nggak siap. Oke, nomor 1 ya Pak ya. Oke. Untuk Momogi, Bapak pilih jagung bakar atau keju? Jagung bakar dong. Oke. Enak sih jagung bakar. Iya. Tapi keju juga. Tapi aku suka keju sih. Ada tim keju, ada tim jagung bakar ya Pak ya. Sama-sama enak. Oke, Benar. Yang selanjutnya Pak, kopi atau teh? Kopi. Wow. Itu ngopi banget berarti ya, culture nih. Culture. Jaksel. Suka lari nggak Pak? Dari culture kan. Culture. Oke. Yang nomor 3 Pak ya. Oke. Bapak kan lagi drive di jalan nih ya, lagi bawa kendaraan. Bapak lebih suka dengerin musik atau dengerin podcast motivasi? Musik sih. Musik. Yang Biasa enggak, ya Pak. Iya Pak, genrenya apa sih Pak? Genrenya. Gimana, Genrenya saya ini sih bebas sih. Yang lagi trending Lagi aja nggak trending sih? aja ya, Iya. bener-bener biar kayak lagi scrolling terus juga dimasukin ke playlist gitu ya. Yoi. Kok kayak yang lagi tren di TikTok nggak sih? Iya. Betul-betul enak sih itu. Kita bola balik. Udah nggak bisa lagi. Oke. Yang keempat ya Pak ya. Oke. Bapak lebih suka makanan pedas atau manis? Pedas. Berarti Bapak jago tahan pedes Pak? Enggak juga Atau sih. suka aja? Iya, cuma lebih enak. Momogi paling pedas Momogi apa Pak? Jagung bakar pedes dong. Itu pedes banget sih. Iya, Lebih pedas itu atau balado Pak? Cili lime. Chili lime mantep sih pedesnya. Wah, saya nggak ada lagi sih. Oke. Yang terakhir dari saya ya Pak ya. Untuk traveling, Bapak lebih suka ke gunung atau pantai? Gunung dong. Wah, anak gunung, Iya. culture banget. Yoi. Iya, pendaki culture. Sambil lari ya Pak ya? Yoi. Jangan. Bukan naik gunung kalau lari. Oke, sekarang. Oke, boleh mungkin dong. aku ada pertanyaan ya Pak ya. Kalau Oke. dari Bapak sendiri itu kalau dapat rezeki gitu ya Pak ya, mendingan ditabung atau dibelanjain buat liburan ataupun mendingan nabung buat liburan atau buat dibelanjain nih Pak? Saya nabung dulu sih. Nabung buat dulu liburan. ya. Iya. Berarti nabungnya biasanya buat liburan atau buat masa depan atau gimana? Buat nih, masa Pak? depan Masa dong, depan ya. iya. Oke. Iya, betul. Oke, kalau weekend sendiri Bapak mendingan rebahan atau olahraga nih Pak timnya? Saya hybrid sih kak. Hybrid. Bahas dulu. Jadi Olahraga. tergantung mood sih. Oh, Iya oke. sih. Bener-bener. Ya kalau misalkan hari Sabtunya capek banget gitu Bener-bener. ya saya bisa tidur seharian. Tapi kalau lagi ada ini ya, mending saya Olahraga olahraga gitu ya. Olahraganya apa Pak? Iya, Kalau boleh biasanya tahu? apa Pak? Culture. Lari culture. Jaksel abis sih, mantep. Mantap. Oke, kalau nonton sendiri Bapak lebih suka nonton bola apa nonton film nih Pak? Bola. Bola apa nih Iya. Pak tim jagoannya Pak? MU. Real Madrid dong. Oh, Real Madrid bukan tim Lu apa MU. lu? Nggak main bola ya kebetulan. Oke, mungkin kalau untuk snack kita ya Pak ya ada beberapa banyak ya untuk brand kita. Bapak mendingan tim Momogi apa Migi-Migi nih Pak? Kalau untuk snacking ya. Kalau untuk snack ya, Ya, saya lebih suka migi-migi sih. Kak. Migi-Migi ya, Iya. karena wafer ya Pak ya. Wafer banyak Bener. varian rasa, Bener. unik-unik juga kan. Bener-bener yang Gitu koko Sekarang ada yang baru, kemasan baru ya Pak ya? Iya, Iya, ada jumbo. stiker jumbo lagi. Bener, itu menarik banget sih. Iya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, kalau Bapak lagi mager di rumah lagi weekend gitu ya, mendingan scroll TikTok atau Bapak tidur seharian tuh Pak? Scroll TikTok dong. Oh, oke, berarti Iya, anaknya sambil TikTok tiduran juga. tapi. Oh, sambil tiduran ya, tapi nggak merem ya Pak? TikTok tidur. Ini mix hybrid apa ini? Balik lagi, weekend Hybrid hybrid. Iya. Oke, baik. Tadi kan udah seru-seruan kita main games pilih-pilih Smipol ya. Mungkin aku pengen tanya sih Pak terakhir. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak pesan untuk teman-teman yang lagi demot, lagi banyak masalah atau lagi down juga nih Pak di dalam hidupnya ataupun kerjaan tuh ada nggak sih Pak biar Smipol yang lain bisa tahu nih Pak, boleh oke. Bisa sambil di-sharing. lihat Smipol ya Pak ya? Iya. Gimana Pak, Oke. ada pesan? Berat ya kayaknya ya. Cuman cara ngatasinya beda-beda. Cuman kalau dari versi saya sih better lebih cepet-cepet temuin orang yang bisa ngedengerin kamu gitu Oke. ya. Seenggaknya bisa
ngasih masukan positif ke kamu dan orang-orang yang kamu percaya aja sih. Jadi biar bisa ngerefleksi diri. Jadi bisa kita tanya nih, gue kurangnya apa sih gitu ya, gue lebihnya apa. Jadi lebih oke sih Kak, kata saya, menurut saya ya. Berarti gitu. sharing juga penting ya. Smipel jangan lupa sharing ke bestie-bestinya mungkin ya. Biar kalau ada masalah itu saling support jangan gitu ya. Jangan ditumpuk gitu ya. Bener. Atau nggak ke orang tua atau orang terdekat juga oke banget sih. Jadi jangan biarin numpuk sendiri Kak. Tapi kalau misalnya orang yang nggak percayaan atau nggak ada orang yang dia percaya gimana Pak? Iya Pak. Kalau nggak ada orang yang dipercaya, pasti ada deh. Oh, pasti ada. Iya sih. Keluarganya. Emang nggak ada yang dipercaya, keluarga deh. Emangnya dia nggak percaya gitu Pak? Iya. Kemudian bisa ke keluarga juga ya yang Bisa. lebih dekat. Oh Lebih ke oke keluarga. oke oke. Menarik. Mungkin dari Bagus tadi yang pengen tanya nih, mumpung Pak Anu masih di sini nih Gus. Oh iya tadi kita, oke Pak. Jadi gini Pak, kalau misalnya tadi kan kita udah dengerin cerita Bapak, udah panjang lebar gitu. Tadi sangat menarik banget ya. Kalau Insightful sih. misalnya kita jadiin film nih Pak, judulnya Menarik. apa Pak? Menarik nih Pak. Apa ya? Bobo. Lelahku adalah semangatku. Viral sih Pak, ini bener banget gitu ya. Jadi Kapan tayang Pak? Wah, saya juga nunggu. Saya juga kita nunggu. jadwalkan. Bagus Iya. banget ya judulnya, kayak emang lelah kita itu jadi semangat kita ke depannya gitu ya Yo, Pak ya. bener. Oke, hari ini udah banyak banget gitu ya di sharing sama Pak Ando, yang banyak insight lah ya dari Pak Ando. Iya. Di telepon ya. Wah, Kenapa nih? siapa Pak? Oh iya, oke, ke TW. Kenapa Pak? Guys, ada Pak Komar nelfon. Oh, Pak Komar. Sibuk Mau banget. minjem duit deh. Oh, ya Allah, ya udah. Besti nggak apa-apa. Makasih banyak ya Pak Sorry udah ya. datang. Sibuk banget. Bukan tadi ke sana Pak? Oh iya. Kesana, Pak, sorry ya, pulang, Pak. sorry. Salah, nggak apa-apa. Makasih Ya ya. udah, semangat Pak. Duh, gue jadi makin semangat sih. Gue sudah dapat insight baru dari Pak Ando gitu ya. Lu mau kan bantuin gue sekarang untuk Enggak. kerjaan project gue? Bentar. Tau gak sih? Gue ada project ini loh. Lu kan udah gak nembak tuh. Bantuin gue dong ngeliat nih. Nggak, gue mau pulang. Tuh. Ya udah nggak jadi. Sebenarnya bantuin gue closingan dulu. Ayo. Oh iya, masih ada Smipel. Iya, betul. Ayo, tolong Lewat sini deh. tutup. Oke, untuk Smipel semuanya jangan lupa nonton terus dan pantengin gitu ya di YouTube kita, masih ada Smipel Podcast selanjutnya. Oke, Smipel Podcast selalu banyak cerita. See you. Annyeong.